sebagian para ulama menyebutkan pokok atau kesimpulan dari syirik besar itu ada 4 jenis. Ya. Syirik besar, syirik akbar itu pokoknya itu ada 4. Nah, pokoknya ada 4. Yang pertama dari bentuk syirik akbar, dari pokok kesyirikan, yang pertama adalah syirikul du'a, syirik dalam hal berdoa. Nah, kemudian yang kedua adalah syirku al-qasdi wal iradah, syirik dalam hal keinginan dan kehendak. Kemudian yang ketiga adalah syirku mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Syirik dalam hal kecintaan. Kemudian yang keempat adalah syirku ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Ini 4 jenis dari pokok kesyirikan dari syirik akbar seluruhnya. Kembali kepada 4 perkara ini. Nah, kembali kepada 4 perkara ini. Kita ulangi. Yang pertama syirik doa, syirik dalam hal berdoa. Yang kedua syirik dalam hal kehendak dan keinginan. Yang ketiga syirik dalam hal kecintaan. Yang keempat syirik dalam hal ketaatan. Dijadikan doa sebagai syirik yang paling besar, ya, syirik yang paling besar dari pokok kesyirikan terbagi menjadi 4, dan syirik doa dijadikan pokoknya. Yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengisahkan bagaimana keadaan orang-orang musyrik di masa dahulu. Allah taala menyebutkan, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najahu ilal barri idza hum yusyrikun. Allah taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki, mereka orang-orang musyrik di masa dahulu kalau mereka berkendara di lautan, berkendara di lautan artinya mereka menaiki kapal, menaiki kapal. Maka Allah katakan da'awullaha mukhlishina lahud-din. Mereka betul-betul berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Falamma najjahu minal barri, tapi ketika Allah taala selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, ya. Surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najahu minal barri idahum yusyrikun. Nah, apabila mereka menaiki kapal di lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan bagi Allah agama mereka. Ketika mereka Allah Ta'ala selamatkan ke daratan, kembali mereka berbuat kesyirikan. Nah, dari sisi mana kesyirikan doa ini syirik yang paling besar? Kalau kita pahami ayat tersebut, surah Al-Kabut tadi, Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana keyakinan orang-orang musyrik di masa dahulu. Orang musyrik ketika mereka di tengah lautan, ketika mereka kena badai, kena ombak, mereka tahu, mereka sadar, mereka paham yang bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dimaklumi, kalau kita baca sejarahnya orang musyrik di masa dahulu, mereka itu ketika hendak pergi, mereka akan membawa bersama mereka berhala-berhala mereka. Bahkan Tuhan-Tuhan penyelamat mereka itu kadang sampai mereka bikin dari apa? Dari tepung. Dari tepung. Nanti ketika kehabisan bekal, Tuhannya mereka makan. Itu penyelamat mereka dari kematian. Kalau tidak makan mereka mati. Tidak makan mereka mati. Nah, artinya apa? Dalam keadaan seperti itu mereka sudah
tahu yang mereka bawa, berhala-berhala yang mereka bawa itu gak akan bisa menyelamatkan mereka. Yang bisa menyelamatkan mereka di masa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Tapi ternyata di masa sekarang orang yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, mereka berdoa kepada selain Allah. Orang kafir loh, orang kafir berdoa kepada Allah. Tahu yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Allah. Sementara orang yang mengaku muslim berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi syirik yang paling besar. Ya. Orang kafir aja lebih kenal Allah daripada mereka. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa berdoa kepada selain Allah sementara orang musyrik mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang harus dipahami harus dimengerti. Dan sangat banyak orang-orang yang masih meminta berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin genting, semakin susah, semakin berat perkara mereka, nanti semakin jauh mereka dari Allah, semakin cari jalan alternatif. Nah, pengobatan alternatif dan yang semisalnya, agar cepat terselesaikan masalah-masalah mereka. Nah ini, makanya menjadi syirik yang paling besar, syirik yang paling besar. Nah ini harus dipahami, harus dipahami. Karena di sini beliau membawakan jenis ibadah yang pertama adalah doa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapapun yang masih berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokok kesyirikan yang paling besar, Yang pertama adalah doa. Itu tadi sisi pemahamannya. Kemudian ada pun yang kedua, tadi ada syirkul iradah wal qasad. Itu adalah syiriknya orang-orang munafik. Yaitu apa? Yaitu mereka tidak ada amal ibadah yang mereka lakukan kecuali mereka maksudkan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang-orang munafik. Allah Taala sebut dalam Al-Qur'an, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang munafik adalah orang yang betul-betul hanya berharap pandangan manusia, riya untuk dilihat manusia, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, makanya orang munafik Allah Taala sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah tempat mereka di neraka yang paling bawah. Nah, artinya siapa yang setiap amal ibadahnya, setiap ketaatannya tidak diinginkan kecuali dunia, inilah dia termasuk dalam syirkul qasdi, syirik dalam hal kehendak dan keinginan. Kemudian yang ketiga adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Apa itu? Yaitu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, mereka samakan kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Samakan kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang ketika terkait dengan kecintaan kepada Allah ini harus ada 3 hal yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya sekedar dia mengatakan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang kafir pun mereka juga cinta kepada Allah. Allah Taala sebut dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir pun mereka cinta kepada Allah. Terus apa bedanya cintanya orang mukmin dengan orang kafir terhadap Allah? Orang mukmin setelah dicinta Allah, dia mencintai apa-apa yang Allah cintai. Al-hubbu lima yuhibbullah, mencintai apa-apa yang Allah Ta'ala cintai. Nah, jadi bukan hanya cinta kepada Allah. Orang kafir cinta kepada Allah, tapi apa yang Allah cintai mereka tidak cintai. Nah, kemudian orang mukmin di antara bedanya dengan orang kafir adalah al-hubbu fillahi walillah. Mereka cintanya karena Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awsaqul imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, ikatan keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit kita ulangi terkait mencintai apa-apa yang Allah taala cintai. Nah, ini perlu ya diperhatikan situ ya. Siapa mereka yang dicintai oleh Allah atau apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap ketaatan, setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya beriman, ketika hambanya menyatakan dirinya berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah seseorang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka kita pun harus mencintai setiap orang menyatakan dirinya beriman, berislam. Ya. Jadi tidak boleh kita membenci sesama kaum muslimin. Kita boleh membenci mereka, membenci dari kadar kesalahan yang ada pada mereka, bukan kita membenci orangnya. Ya, bukan membenci orangnya. Nah, kita sebutkan kesalahannya. Ya, kita nggak suka dengan kesalahannya. Ketika bertemu orangnya kita biasa saja. Kita tegur, kita salam, kita berbuat bermuamalah bersamanya. Nah, ini karena kalau nggak bisa membedakan seperti ini, nanti ketika ada orang berbuat salah, dianggap dia mukmin yang salah, akhirnya dia nggak mau bertemu. Kalau bertemu pun nggak mau salam, nggak mau bertegur, nggak mau bermuamalah. Nah, ini keliru, keliru. Selama dia beriman, selama dia seorang muslim, dia dicintai oleh Allah, dia punya hak untuk kita cintai. Nah, dia punya hak untuk kita cintai. Ini bentuk syirku mahabbah, yang tergolong kesyirikan ketika kita mensejajarkan kecintaan kepada selain Allah atau bahkan melebihi kecintaan selain Allah daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari bentuk syirik akbar, pokok-pokok syirik besar adalah syirik ta'at, syirik dalam hal ketaatan. Yaitu apa? Yaitu kita mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal penghalalan dan pengharaman. Ketika kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau ketika kita sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Nah, berarti kita taat kepadanya, dan itulah bentuk kita menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala. Sampai sini dulu saya menyampaikan pada kesempatan ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah,